Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dalam tutorial saya pada hari ini. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu terkait dengan akses sharing data di dalam jaringan lokal. Jadi, kali ini kita akan membatasi user satu dengan user lainnya ataupun klien satu dengan klien lainnya yang akan melakukan akses data ke komputer lain, sehingga komputer lain yang akan melihat ataupun mengakses data tersebut itu kita batasi dengan mode akses read ya. Jadi ketika klien lain berhasil melihat data yang di-sharing ataupun yang dibagikan, di komputer tersebut hanya bisa melihat tanpa menghapus data yang diakses. Oke, langsung saja ya. Di sini ada contoh topologi 4 komputer lain yang saling terhubung ya. Ini langsung saja ke settingannya. Yang pertama ya, pastikan komputer yang ada di dalam jaringan yang kita bangun itu sudah kita beri IP address, baik itu IP statik maupun dinamik ya. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Kemudian kalau sudah kita setting IP address, langkah berikutnya kita tentukan ya, langkah yang kedua kita tentukan data yang akan kita share ya, data yang akan kita share. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat suatu data di folder D ini ya. Oke. Saya buat folder, misal saya beri nama sharing data ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya saya buat dokumen seperti Microsoft ini ya, data sharing ya. Nah, kemudian kita kembali ke folder yang kita buat ini ya, di dalamnya kan ada file ya. Nah, kemudian kita klik kanan pada folder yang akan kita sharing ya, kita klik kanan. Kalau teman-teman menggunakan Windows 11, silahkan di bawahnya ada apa ya, keterangan more option atau apa ya, supaya muncul tampilan opsi yang lebih banyak seperti ini. Nah, kalau sudah kita pilih give access to ya. Nah, ini kita pilih, kemudian masuk ke specific people seperti ini. Kemudian di sini ada tanda panah ke bawah ya. Kemudian pilih everyone, kemudian add ya. Nah, pada bagian permission levelnya ini ya, untuk aksesnya kita buat read ya. Kita pilih read. Kalau read and write berarti kita menghapus ya. Kita buat read, kemudian kita klik tombol share. Baik, kalau sudah kita done seperti ini. Jadi pastikan ketika teman-teman melakukan sharing data ini menggunakan folder ya. Jadi data itu ataupun file teman-teman masukkan ke dalam folder sharing data. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang pertama tadi komputer di dalam jaringan yang kita buat harus disetting IP address ya. Yang kedua kita buat folder ya, di mana di dalamnya ada data yang kita sharing ataupun file. Nah, yang ketiga pastikan Windows ya, Windows firewall-nya. Ini yang ketiga, Windows firewall ini dalam keadaan turn off ya, dalam keadaan turn off. Bisa dipahami ya. Jadi yang terakhir adalah Windows Defender-nya ataupun Windows Defender Firewall itu dalam keadaan off. Nah, untuk melakukan ataupun memastikan settingan Windows Firewall-nya dalam kondisi off, teman-teman bisa masuk ke control panel. Masuk ke control panel, kemudian masuk ke network and internet.
bukan network and internet, masuk ke sistem and security ya. Kemudian Windows Defender Firewall. Kemudian masuk ke Trun Windows Defender Firewall. Nah, di sini ya, pastikan pada bagian private ataupun public network ini posisinya sudah terpilih turn off ya. Kemudian di OK. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman coba mengakses komputer lain di dalam jaringan yang kita buat dengan memasukkan IP address. Nah, ini dengan menekan Windows R ya. Ini Windows R, kemudian masukkan slash seperti ini 2 kali. IP address-nya jangan lupa dimasukkan 192.168 kemudian 10 titik berapa semisal ya. Kemudian teman-teman OK ya, teman-teman OK. Jika berhasil nanti akan muncul folder yang di-sharing. Jika berhasil akan muncul folder yang di-sharing. Nah, kemudian coba teman-teman buka data yang ada di folder tersebut, kemudian melakukan editing ataupun coba hapus file tersebut. Kalau ada notif pemberitahuan tidak dapat dihapus ataupun tidak berhasil dieksekusi, berarti settingan akses ataupun permissionnya sudah berhasil ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja tutorial yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada masalah, silahkan bisa komentar di kolom komen ya, ataupun bisa via messenger ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.